Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai persyaratan aksioma dalam sistem matematis. Kelompok 8 dengan anggota Nuriza Adiatmasa Putri, Marisa Devi Isnaini Arifah, Alina Dianisa Latifah, dan saya, Gita Agustina. Kita awali dengan asal-usul metode aksiomatis. Sejak awal perkembangannya sampai kira-kira abad ke-16, matematika tidak mengenal kreasi matematika baru. Sehingga orang mengatakan matematika adalah statis. Tetapi pendapat ini menjadi tidak benar sebab setelah abad ke-17, Descartes menemukan geometri analitik. Lebih-lebih setelah Boole dan Lobachevsky menemukan geometri non-Euclid. Itu memicu tumbuhnya metode postulasional atau metode aksiomatis pada abad ke-19. Euclid menulis buku geometri secara aksiomatis. Namun, perangkat aksioma buatan Euclid masih kurang rigor atau tajam. Kurang rigornya ini disebabkan diberinya definisi term-term penyusun aksioma. Contoh, melalui dua titik yang berlainan hanya terdapat satu garis lurus yang menghubungkan keduanya. Kemudian ia mendefinisikan titik adalah sesuatu tidak memakan tempat. Pembuka jalan metode aksiomatis adalah Boole dan Lobachevsky dalam buku mereka Geometri Non-Euclid. Tetapi yang dianggap pelopornya adalah Pino dan Moore dari Amerika Serikat, sedangkan Hilbert yang paling berpengaruh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alina Dianisa Latifah. Selanjutnya, bila ditinjau dari sistemnya sendiri, matematika merupakan sistem aksiomatik. Karena itu, metodenya dinamakan aksiomatik, yang terdiri dari sekumpulan pernyataan dasar yang kosong dari arti. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan benar atau salahnya jika pernyataan itu masih kosong dari arti. Pernyataan-pernyataan dasar itu disebut aksioma. Aksioma-aksioma tersebut merupakan kasepakataan belaka, yaitu menyatakan sifat-sifat dan relasi-relasi yang merupakan terminologi kosong dari arti yang kita sepakati yang sudah berlaku. Suatu struktur matematika tertentu terdapat pernyataan pangkal atau bisa disebut aksioma. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian atau circus in probando. Selanjutnya, aksioma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernyataan benar yang diterima sebagai kebenaran tanpa bukti atau self-evident truth. Yang contohnya, melalui dua buah titik dapat dibuat tepat sebuah garis. Nomor 2, pernyataan yang disepakati kebenarannya dan dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan lain yang benar secara logik atau non-self-evident truth. Yang selanjutnya yaitu aturan sistem aksioma. Ada 4 aturan sistem aksioma, yaitu konsisten, independen, komplit, dan ekonomis. Konsisten. Suatu sistem aksioma dikatakan konsisten bila pernyataan-pernyataan dalam kumpulan aksioma-aksioma itu tidak kontradiktif. Non-kontradiksi itu bukan hanya dalam makna pernyataannya, tetapi juga dengan istilah dan simbol yang digunakan. Yang kedua yaitu independen. Suatu sistem aksioma dikatakan independen jika masing-masing pernyataan dari kumpulan aksioma itu tidak saling tergantung. Dengan kata lain, pernyataan yang satu tidak dapat diturunkan dari pernyataan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu komplit. Suatu sistem aksioma dikatakan komplit jika setiap pernyataan yang diturunkan dari aksioma tersebut dapat dibuktikan kebenaran atau kesalahannya. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomis. Suatu sistem aksioma dikatakan ekonomis jika simbol-simbol atau istilah-istilah yang digunakan tidak berlebihan. Selain itu, tidak diperbolehkan adanya pernyataan yang memiliki makna sama dengan pernyataan lain. Slide 10. Pada slide 10 ini
dijelaskan mengenai klasifikasi aksioma yang dibagi menjadi 5, yaitu aksioma self-evident truth, aksioma non-self-evident truth, aksioma material, aksioma formal, dan aksioma yang diformalkan. Pada slide 11 ini menjelaskan mengenai klasifikasi aksioma. Yang pertama, aksioma self-evident truth. Suatu aksioma dikatakan self-evident truth jika dalam pernyataannya sudah langsung tergambar kebenarannya. Nah, contoh dari aksioma ini yaitu pada geometri Euclid yang berbunyi melalui dua titik berlainan dapat dibuat tepat satu garis lurus. Aksioma nampak langsung dapat ditangkap kebenarannya di kepala kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu aksioma non-self-evident truth. Suatu aksioma dikatakan non-self-evident truth jika kita tidak dapat langsung menangkap kebenaran dari aksioma itu. Hal ini dikarenakan aksioma itu hanya mengaitkan beberapa fakta atau konsep dengan relasi tertentu, sehingga kebenaran dari aksioma itu cenderung hanya kesepakatan belaka. Contohnya yaitu pada topologi. Slide 12. Aksioma material. Suatu aksioma dikatakan material jika unsur-unsur serta relasi yang ada dalam aksioma itu masih dikaitkan langsung dengan realitas atau dikaitkan dengan materi tertentu atau dianggap ada yang sudah diketahui. Aksioma formal. Suatu aksioma dikatakan formal jika unsur-unsurnya dikosongkan dalam arti, namun masih dimungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa. Antara lain terlihat dengan masih bermaknanya kata atau dan dalam logika. Aksioma yang diformalkan. Suatu aksioma dikatakan diformalkan jika semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna. Sedemikian hingga semua unsur diperlukan sebagai simbol belaka. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.